Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, kita akan belajar mengenai organ reproduksi pada manusia. Kompetensi dasarnya adalah memahami sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi serta pola hidup yang menunjang kesehatan. Adapun indikator pencapaian kompetensi adalah 1. Mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi baik pada laki-laki maupun perempuan. 2. Menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi baik pada laki-laki maupun perempuan. 3. Membedakan pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. 4. Menjelaskan tentang fertilisasi dan kehamilan pada manusia. Organ-organ reproduksi pada laki-laki. Ya, ada ini penis, ada saluran uretra, ada testis, ada epididymis, ada skrotum, ada kelenjar Cowper, ada kelenjar prostat, ada vesikula seminalis, ada vas deferens. Adapun fungsinya sebagai berikut. Penis adalah bagian luar organ reproduksi laki-laki. Berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan juga saluran sperma. Skrotum adalah bagian seperti kantong yang di dalamnya terdapat testis. Berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. 3. Testis adalah bagian yang bentuknya bulat, telur yang tersimpan dalam skrotum. Berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang keempat adalah epididymis, yaitu saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma dengan ukuran sekitar 4 cm. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Kelima adalah vas deferens, yaitu saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Berfungsi untuk menghubungkan epididymis dan juga uretra. Dan yang keenam, saluran yang terdapat pada penis merupakan akhir dari saluran reproduksi. Berfungsi sebagai saluran sperma dan urin. Ketujuh, kelenjar vesikula seminalis, yaitu bagian yang berbentuk seperti kantong kecil berukuran 5 cm yang terletak di belakang kantong kemih. Berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Kedelapan, kelenjar prostat, yaitu bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantong kemih. Berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. Kesembilan, yang terakhir adalah kelenjar Cowper, yaitu bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat. Berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Adapun organ reproduksi perempuan sebagai berikut. Ada ovarium, ada tuba fallopi, ada infundibulum, ada uterus, ada endometrium, ada vagina, ada juga serviks. Fungsi organnya sebagai berikut. Pertama, ovarium, yaitu strukturnya berbentuk seperti telur. Berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum dan juga hormon estrogen dan progesteron. Kedua, tuba fallopi atau oviduct atau saluran telur, yaitu saluran panjang yang menghubungkan ovarium dengan rahim.
berfungsi tempat terjadinya fertilisasi. Ketiga, infundibulum, yaitu struktur yang berbentuk seperti corong dan merupakan ujung dari tuba falopi. Bersama fimbriae berfungsi untuk menangkap sel telur. Yang keempat, uterus atau rahim, berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Kelima, endometrium, yaitu lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluluh saat menstruasi, berfungsi melindungi rahim saat kehamilan. Keenam, vagina, yaitu saluran yang menghubungkan luar dengan rahim, berfungsi sebagai saluran keluarnya darah menstruasi dan juga keluarnya bayi. Keenam, serviks atau mulut rahim, yaitu struktur rahim bagian bawah ujung yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Pembelahan sel. Ada dua jenis pembelahan sel, yaitu pertama, mitosis, adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan yang mempunyai susunan genetika yang sama dengan induknya, termasuk jumlah kromosomnya. Apa itu kromosom? Kromosom adalah materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Jika sel induk memiliki jumlah kromosom 2N atau diploid, maka jumlah kromosom yang dimiliki sel anakan juga sama 2N diploid. Pembelahan mitosis hanya berlangsung dalam satu tingkat saja. Ada 4 fase dalam pembelahan sel, yaitu profase, metafase, anafase, dan juga telofase. Pembelahan sel meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Jika sel induk memiliki jumlah kromosom 2N, maka jumlah kromosom yang dimiliki sel anakan adalah N. Pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan juga meiosis 2, yang terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma. Pembentukan sperma diawali dari spermatogonium, kemudian membelah secara mitosis menjadi sperma primer. Kemudian sperma primer membelah secara meiosis 1 menjadi sperma sekunder. Tadi 2N diploid, ini menjadi N haploid. Membelah lagi melalui meiosis 2 menjadi spermatid. Kemudian spermatid berdiferensi berubah menjadi spermatozoa, sperma yang sudah matang. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur, dimulai dari oogonium diploid, melakukan mitosis menjadi oosit primer diploid juga, kemudian melakukan meiosis 1 menjadi oosit sekunder dan badan polar. Oosit sekunder melakukan meiosis yang kedua menjadi ootit dan juga badan polar. Begitu juga badan polar melakukan meiosis 2 menjadi badan polar. Kemudian ootit berdiferensi berubah menjadi ovum atau sel telur. Jadi hanya satu ovum yang dihasilkan. Siklus menstruasi. Menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, lendir, dan juga sel telur yang tidak dibuai oleh sel. Pada umumnya, siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Tapi ada juga yang siklus menstruasinya pendek, yaitu 18 hari, atau siklus menstruasinya panjang, yaitu 40 hari.
Ada 3 fase pada siklus menstruasi, yaitu fase menstruasi hari ke-1 sampai hari ke-5, fase proliferasi hari ke-6 sampai hari ke-14, fase sekretori hari ke-15 sampai hari ke-28. Masing-masing fase ada ciri. Fertilisasi dan kehamilan. Fertilisasi atau pembuahan adalah proses meleburnya inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Fertilisasi terjadi di tuba falopi. Zigot yang terbentuk akan melakukan pembelahan menjadi embrio. Selanjutnya embrio menuju uterus. Embrio akan tertanam atau implantansi ke dalam dinding rahim. Implantasi adalah proses melekatnya embrio pada endometrium yang kemudian masuk ke uterus. Setelah embrio sudah berada di uterus, seseorang perempuan resmi mengalami embrio berkembang dalam rahim menjadi bayi selama kurang lebih 9 bulan 10 hari atau 37 minggu. Perkembangan embrio terbagi menjadi 3 periode atau 3 semester. Setiap semester sekitar 3 bulan. Tahap perkembangan embrio atau janin. Semester pertama terbentuknya hampir semua organ tubuh. Janin sangat rentan terhadap radiasi, obat, alkohol. Pada akhir semester pertama janin terlihat seperti miniatur manusia. Jenis kelamin sudah tampak dan jantung sudah dapat dideteksi. Pada semester kedua, pembesaran ukuran janin memiliki alis dan bulu mata. Permukaan kulit ditumbuhi rambut, mata janin sudah membuka dan terbentuk gigi. Pada semester ketiga, pertumbuhan ukuran bayi sangat pesat. Tulang mulai mengeras, otot mulai menebal. Kemudian pada saat lahir, ukuran bayi normal sekitar 50 cm dengan berat badan sekitar 2,5 sampai 4 kg. Demikian materi pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Semoga kita semua mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.